Di dalam perahu terbang hitam, Luo Feng menghapus tanda kausal di permukaan kapal terbang dengan satu pikiran, dan Diking merasakannya, dan sedikit bingung. Saudara Luo Feng, mengapa kamu tiba-tiba menghapus tanda itu? Saya baru saja meninggalkan jejak, dan saya ingin melacak penguntit di sepanjang sebab dan akibatnya. Luo Feng tersenyum, klon saya baru saja menemukan penguntit dan membunuh pihak lain. Siapa yang melacak? Diking bertanya. Kaisar Dewa Fangkabut dari bengkel trik. Luo Feng menggelengkan kepalanya, pertama kali saya menemukannya, saya mencubitnya sampai mati, dia seharusnya tidak mengetahui identitas saya. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang pembudidaya dunia sumber, dan apa yang saya hancurkan hanyalah salah satu klonnya. Jarahan yang diperoleh, Luo Feng memperkirakan nilainya sekitar 12 juta kristal Hunyuan, yang jauh lebih sedikit daripada Kaisar Dewa Kumo. Tidak mungkin, Kaisar Dewa Kumo tidak memiliki doppelganger, dan harta karun semuanya bersamanya, jadi dia secara alami lebih kaya. Kaisar Dewa Fangkabut terkenal sulit. Diking tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu mencubitnya sampai mati pertama kali? Satu gerakan. Luo Feng tersenyum dan berkata, mungkin dia pikir itu adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang menyerangnya. Hati. Diking bergetar. Mencubit sampai mati dengan satu gerakan? Kaisar Dewa Fokfang, tetapi, orang tercerahkan tahap menengah Kaisar Ilahi, yang berkultivasi lebih dalam daripada Kaisar Kingnya, dituduh mati seperti ini. Pada saat ini, Diking lebih jelas mengenali kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Luo Feng. Bunuh dia dengan satu gerakan, kamu bisa menyembunyikan informasiku sebanyak mungkin. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum bertarung dengan tetua bangau surgawi, semakin tersembunyi, semakin baik. Bagaimanapun, Patriark Tianhe telah mencapai level ini untuk waktu yang lama, dan meskipun Luo Feng memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, dia tidak berani meremehkannya. Kami tahu banyak tentang Kren Elder, tetapi dia tahu sangat sedikit tentang Anda. Diking mengangguk, dalam hal kecerdasan, saudara Luo Feng, Anda memiliki keuntungan. Luo Feng mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, hantu berwarna darah akhirnya kembali ke perahu terbang dan kembali ke tubuh Luo Feng. Baru saja, Luo Feng mengalokasikan setengah penuh dari cadangan energinya dan pergi untuk menyerang dan membunuh pelacak. Saatnya mempercepat. Luo Feng mendesak, tanpa pelacak, kita bisa berburu dulu. Adapun Patriark Bangau. Tunggu sampai Anda kembali, lalu tangani dia perlahan. Diking mengendalikan kecepatan terbang hitam, dan segera melonjak. Kota Yulan. Seekor burung putih melayang di udara, ini adalah harta rahasia terbang yang disempurnakan dari seluruh mayat kehidupan Hunyuan bermutu rendah, dan itu juga merupakan harta rahasia terbang favorit dari Soul Feather White Sparrow, tetua Tianhe. Di dalam burung pipit putih bulu jiwa ini, ruangnya cukup besar, dan Kaisar Dewa Taring Kabut terbang ke dalamnya. Burung di dalam. Penatua Tianhe sedang duduk di sana, mengenakan jubah putih, menatap Kaisar Dewa Fangkabut dengan mata tenang. Fok Fang, apa yang terjadi? Wakil Fang Master, saya melacak Luo Feng dan Diking sebelumnya, dan saya baru saja meninggalkan kota belum lama ini, jadi masuk akal bahwa daerah sekitarnya harus relatif aman. Kaisar Dewa Fangkabut juga sedikit bingung, tapi dia tiba-tiba disergap dan diserang oleh kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Saya bahkan tidak menolaknya. Kaisar Dewa Fokfang sedikit tidak percaya, rasanya seperti kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa? Penatua Tianhe mengerutkan kening dengan curiga, tingkat kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini harus menjadi tingkat atas mutlak dari ras tertentu, bagaimana bisa begitu dekat dengan kota Yulan? Kaisar Dewa Fangkabut berkata, saya bertanya pada diri sendiri, jika saya menemukan kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa, saya juga dapat melarikan diri dengan percaya diri. Bertarung head to head, dan Anda juga dapat melawan beberapa trik. Tapi kali ini, saya tidak bisa menahan satu gerakan pun. Menurut pendapat saya, itu adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah, tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Seluruh proses pertempuran. Penatua Tianhe mengerutkan kening. Iya.
Dengan lambaian tangannya, Kaisar Dewa Fang Kabut menunjukkan semua gambar dari seluruh pertempuran yang dia alami dalam ingatannya di udara. Dalam gambar ingatannya, dia terbang dengan perahu terbang, dan tiba-tiba cakar berbulu besar terbentang dari kedalaman langit, menyelimuti seluruh langit. Cakar raksasa ini. Tetua Bangau mengamati dengan cermat. Cakar berbulu super raksasa ini, rambutnya jinak, 5 cakar tajam berwarna hitam dan kuning, dan permukaannya berbintik-bintik dan sedikit menakutkan. Saat cakar turun, ia sudah memotong ruang, membentuk sangkar spasial. Menjebak perahu terbang Kaisar Dewa Fok Fang. Kepalkan cakarmu lagi. Semua sarana penyelamatan nyawa dari Kaisar Dewa Fang Kabut tidak berguna, dan dia mati sepenuhnya. Meskipun bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah kuat, trik mereka umumnya sangat kasar. Fok Fang berkata dari samping, tapi cakar berbulu ini memenjarakanku dengan satu gerakan, dan triknya sangat halus sehingga aku bahkan tidak bisa menolak. Hanya bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, yang mampu mengerahkan bakat mereka ke tingkat yang begitu menakutkan. Penatua. Tianhe melihatnya dan mengangguk. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tingkat penyempurnaan Kaisar Dewa, tubuh kehidupan kuat dan menakutkan, dan triknya sangat halus dengan gerakan apapun, dan Kaisar Dewa Fok Fang secara alami dapat dibunuh dengan satu cakar. Ini memang seperti kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tingkat penyempurnaan Kaisar Dewa. Penatua Tianhe mengerutkan kening dan berbicara, tapi, itu terlalu kebetulan. Kamu melacak Luo Feng dan Di Qing, dan mereka diserang begitu mereka meninggalkan kota, yang terlalu kebetulan. Dan tempat di mana kamu diserang terlalu dekat dengan kota Yulan. Makhluk Hunyuan tingkat rendah tingkat penyempurnaan Kaisar Ilahi, berisiko menyelinap ke jarak yang begitu dekat, hanya untuk mencubitmu sampai mati, orang yang tercerahkan tahap menengah Kaisar Ilahi. Ketika Kaisar Dewa Fang Kabut mendengar ini, dia juga merasa itu masuk akal. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi, berpetualang untuk berada begitu dekat dengan kota Lan, umumnya merupakan rencana besar. Bunuh saja salah satu klonnya? Saya pikir itu kemungkinan lain. Penatua Tianhe menyipitkan mata. Mist Fang memandang Grand Elder. Bisa jadi seorang veteran yang bergerak. Penatua Bangau berbicara. Senator tertentu? Fok Fang terkejut. Luo Feng dan Di Qing berasal dari dunia sumber, dan mereka juga memiliki beberapa latar belakang. Luo Feng tidak memberi saya wajah, dan sekarang dia masih berada di luar kota dengan senyum lebar. Penatua Tianhe tersenyum sedikit, saya sudah lama menebak bahwa dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ada seorang tetua di belakang mereka? Fok Fang sedikit terkejut. Menarik. Apakah Anda lebih suka memiliki secercah emas di mata Patriark Bangau Surgawi, dan lebih suka membayar harga untuk meminta bantuan seorang tetua daripada menundukkan kepala kepada saya dan menawarkan 50 juta kristal Hunyuan? Tampaknya Luo Feng ini cukup sombong. Wakil pemilik, Patriark ini tahu identitas Anda, dan dia berani ikut campur dalam masalah ini, saya khawatir itu tidak baik. Fok Fang khawatir. Penatua Bangau Surgawi berkata dengan lembut, saya ingin melihat penatua mana yang berani ikut campur dalam urusan saya. Bagaimana dengan para leluhur? Dia tidak takut? Mengembara di alam suci kegelapan, level, pencerahan akhir Kaisar Dewa, adalah ambang terendah, dan Patriark Bangau Surgawi telah mengalami terlalu banyak pertempuran dan pembunuhan. Karena dia berasal dari dunia sumber, dia tidak pernah takut untuk bertarung dan bertarung. Pengalaman bertarung tingkat veteran, dia terlalu kaya. Bahkan jika Patriark berani ikut campur, saya akan mencabik-cabik Anda. Mata penatua Tianhe sedikit lebih dingin. Qiu Yiki. Patriark Bangau tiba-tiba berbicara. Wakil pemilik. Sosok lapis baja emas di samping menanggapi dengan hormat. Kirim 4 tim penyerbu untuk mendirikan Shadow Array di luar 4 gerbang kota Yulan. Selama Luo Feng dan Di Qing kembali, pastikan untuk memblokir dan menjebak mereka. Penatua Tianhe memerintahkan. Iya. Sosok baju besi emas segera menjawab, dan mau tidak mau berkata, Wakil Tuan Fang, kita harus memastikan untuk mencegat mereka, jadi Shadow Array kita tidak bisa terlalu jauh dari gerbang kota. Relatif dekat dengan gerbang kota. Setelah mereka melarikan diri ke gerbang kota, sulit untuk mengejar mereka.
Ketika Anda memasuki gerbang kota, itulah ruang lingkup kota Yulan, dan Anda harus mematuhi aturan kota Yulan. Jangan khawatir. Penatua Tianhe berkata dengan acuh tak acuh, jika benar-benar ada seorang patriark di belakang mereka, level ini ada, dan mereka meremehkan untuk melarikan diri ke kota. Anda pasti akan setara dengan saya. Mereka semua berada di level veteran, dan mereka secara alami sangat bangga di tulang mereka. Mundur tanpa perlawanan? Sayang sekali. Iya. Sosok Jinjia menjawab. Saya menjaga gerbang timur. Jika mereka yakin bahwa mereka akan keluar melalui gerbang manapun, mereka seharusnya kembali melalui gerbang itu. Penatua Bango Surgawi segera tinggal di sebuah gua dekat gerbang kota timur dan menunggu dengan sabar. Patriark mana yang tidak memberi saya wajah? Saya menantikannya. Tetua Tianhe cukup bersemangat, tidak layak disebutkan untuk membunuh seorang junior, dan dia bertarung sengit dengan patriark lain dan benar-benar mencabik-cabik pihak lain, yang bahagia. Luo Feng melupakan masalah ini untuk saat ini, dia perlu berburu dengan baik, lagi pula, dia relatif miskin sekarang, dan dia harus berburu mangsa yang cukup dengan imbalan sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi. Itu di kedalaman danau. Luo Feng berada di perahu terbang hitam saat ini, dan mata bionik di tengah alisnya melihat ke danau di kejauhan, dan dia telah melihat bahwa ada kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang terintegrasi dengan danau, dan metode penyembunyiannya cukup pintar, tetapi sayangnya itu tidak bisa lepas dari matanya. Wah! Hantu berwarna darah terbang keluar dari tubuh Luo Feng, langsung bergabung ke langit dan bumi. Setelah itu, hantu besar berwarna darah menyelimuti seluruh danau, dan hantu berwarna darah itu hanya diselimuti seperti jaring besar, benar-benar memenjarakan kehidupan Hunyuan tingkat rendah itu. Apa yang terjadi? Makhluk berlengan 8 dengan kulit gelap dan nyala api es yang samar. Kepalanya yang segitiga ganas, dan setelah terjebak oleh bayangan berwarna darah, ia berjuang untuk melarikan diri. Namun, di bawah penetrasi hantu berwarna darah, itu benar-benar sunyi hanya dalam satu napas. Tubuhnya utuh, tetapi inti kehidupan dalam tubuh telah retak. Klan Hades berlengan 8 hanyalah level terlemah dalam grup, dan itu adalah kekuatan awal Kaisar Dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Mangsanya pada level ini terlalu lemah, Luo Feng tidak menggunakan harta rahasia apapun, hanya mengandalkan lautan darah, tubuh laut darah abadi, untuk terbuka sedikit, dan menyelimuti area yang luas itu cukup untuk memenjarakan dan menghancurkan musuh. Tubuh laut darah abadi. Ini, bagaimanapun, didasarkan pada sisik merah menara bintang, sebagai referensi, dan metode rahasia terkuat yang telah ditemukan Luo Feng di wilayahnya sendiri juga merupakan metode rahasia yang memakan waktu paling lama. Tubuh ini sebanding dengan kehidupan sumber Hun keturunan akhir Kaisar Ilahi. Dengan alam Luo Feng dan beberapa harta rahasia, kekuatannya secara alami menakutkan. Kami telah berburu selama 5 hari, dan kami telah berburu total 3 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, Kaisar Ilahi awal. Luo Feng mengerutkan kening dan berkata, Saudara Kaisar King, kita harus menemukan mangsa yang lebih kuat. Digabungkan, ketiga kepala ini hampir 3 juta kristal Hunyuan, dan nilainya juga rendah. Saudara Luo Feng, kita semua berburu seperti ini sebelumnya. Kaisar King berkata, mangsanya terutama adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah pada tahap awal Kaisar Dewa. Kadang-kadang, Anda mungkin menemukan sesuatu yang lebih kuat. Maksudku, bisakah kita masuk lebih dalam? Luo Feng bertanya, menurut informasi yang saya beli, area berburu kami saat ini adalah area berburu tim berburu tahap menengah Kaisar Dewa. Area berburu adalah jangkauan yang telah diverifikasi oleh generasi pembudidaya di kota Yulan dengan kehidupan mereka. Semakin kuat kekuatannya, semakin dalam perburuannya. Ini adalah area berburu para patriark. Luo Feng melambaikan peta di depannya, dan peta itu mencatat beberapa jangkauan tangan veteran, dan levelnya kadang-kadang keluar untuk berburu, kita bisa masuk jauh ke bagian area itu terlebih dahulu dan mencobanya. Para patriark kota Yulan berburu dan umumnya bertindak sendiri. Yang utama adalah mereka tidak banyak pergi keluar kota pada level ini, jadi secara alami sulit untuk menyusun tim. Selain itu, ada teknik doppelganger, jadi saya sesekali pergi keluar kota dan berburu sendirian. Dibandingkan dengan kengerian alam suci kegelapan, tingkat bahaya alam suci 9 sungai memang jauh lebih rendah. Area berburu para senator?
Diking sedikit gugup, saya belum mencobanya, saya tidak punya pengalaman. Pengalaman berburu terakumulasi perlahan. Luo Feng tersenyum sedikit. Oke. Saudara Luo Feng, kamu tidak takut? Apa yang aku takutkan? Hati Diking panas, dan itu juga merupakan pengalaman langka untuk pergi ke area berburu patriark untuk menerobos. Panggil. Perahu terbang hitam bergerak maju dengan cepat, melalui awan tebal, dan menjadi semakin jauh dari kota Yulan. Menurut peta, kami telah memasuki area berburu patriark. Diking menjadi gugup, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menjelajahi kekosongan luas di sekitarnya. Di daerah ini, kekuatanku terlalu lemah, dan itu tergantung padamu, Saudara Luo Feng. Jangan khawatir. Alis Luo Feng membuka mata pemusnahan bionik, dan susunan pemusnahan keheningan surga Swan King di tubuhnya juga berjalan. Dengan perahu terbang sebagai pusatnya, bidang formasi yang tampaknya tidak ada diam-diam menyebar, seperti jaring tak terlihat, melindungi mereka di dalamnya, selalu menjaga dari kemungkinan serangan diam-diam. Saudara Luo Feng pasti mengerti aturan berburu. Diking merendahkan suaranya dan tanpa serius, aku hanya akan mengingatkanmu satu hal lagi, ini pertama kalinya kita menginjakkan kaki di area berburu patriark, dan kita harus waspada. Mengenai pengalaman dan aturan berburu, kota Yulan memiliki informasi khusus untuk dijual, dan Luo Feng secara alami mengetahuinya. Namun, jika Anda ingin benar-benar menggunakan pengalaman orang lain, Anda harus melalui pelatihan praktis yang tak terhitung jumlahnya. Sha. Saat Luo Feng dan Diking perlahan bergerak maju dengan perahu terbang hitam, makhluk ilusi berbentuk labang berkaki 100 berenang perlahan dan diam-diam. Makhluk misterius ini menyembunyikan dirinya dengan sangat lengkap, dan bahkan Luo Feng, yang memiliki Bionic Eye of Annihilation, sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Ini adalah Elisi Iblis Darah yang menakutkan. Klan Erius Iblis Darah, ras besar di antara makhluk hunyuan tingkat rendah, memiliki reputasi yang bagus, dan dikenal karena kemampuan mereka untuk menyembunyikan dan memiliki racun, dan pembudidaya takut pada mereka. Gemerisik, setan darah Haris menatap perahu terbang hitam di kejauhan, sangat menyadari bidang formasi di sekitar perahu terbang. Beraninya dua pembudidaya masuk jauh ke tempat ini? Tapi melihat penampilan mereka tidak terlihat seperti para tetua kota Yulan. Sebagai iblis darah dari tahap akhir Kaisar Dewa, dia juga memiliki status tertentu di klan, dan dia tahu beberapa informasi dari beberapa tetua kota Yulan, tetapi informasi yang dimilikinya sudah sedikit ketinggalan zaman. Tetapi dalam keadaan normal, para tetua kota Yulan tidak akan banyak berubah setelah sekian lama. Mari kita uji dulu. Blood Demon Elisi mengamati sejenak, dan kemudian berhenti khawatir, ia tahu kebenaran malam dan mimpi yang panjang. Semakin lama waktu berlarut-larut, mungkin klan lain akan menemukan kedua pembudidaya ini, dan ketika saatnya tiba, kedua potongan lemak ini akan jatuh ke mulut orang lain. Pembudidaya ingin memburu bentuk kehidupan hunyuan tingkat rendah, tetapi dengan cara yang sama, bentuk kehidupan hunyuan tingkat rendah juga didambakan oleh para pembudidaya. Selama mereka berburu cukup banyak pembudidaya, mereka dapat menuai banyak manfaat seperti evolusi garis keturunan, peningkatan kekuatan, dan bahkan kebebasan penuh dari belenggu dan kebebasan. Ini mangsaku. Iblis darah Rius menerkam. Pada saat ini, Luo Feng dan Diking sedang mengendarai perahu terbang hitam, mempertahankan tingkat kewaspadaan tertinggi, dan Luo Feng terus-menerus mempertahankan pengoperasian susunan pemusnahan keheningan surga Swan King di tubuhnya, sehingga alam formasi selalu diselimuti di sekitarnya. Namun, mereka tidak memperhatikan pendekatan Blood Demon Elite. Air mata, fluktuasi yang menakutkan langsung menembus alam formasi surga Swan King seperti kilat, dan wajah Luo Feng langsung menjadi pucat. Tidak baik. Pada saat musuh yang kuat menerobos alam formasi, Luo Feng memperhatikan makhluk dengan tubuh bengkok dan cakar lebat, seperti kelabang, hanya merasakan keberadaannya, Luo Feng merasakan mual yang kuat, dan kesadarannya mulai pusing, seolah-olah langit dan bumi terbalik. Ini Blood Fiend. Luo Feng langsung mengenali identitas pihak lain, dan pada saat yang sama, tubuh laut darahnya yang abadi langsung meledak dengan seluruh kekuatannya. Lautan darah tak berujung yang bergemuruh seperti air pasang yang mengamuk, melonjak ke segala arah, tepat pada waktunya untuk bertabrakan dengan iblis darah elit yang telah terbunuh. Dengan susunan pemusnahan keheningan surga Swan King sebagai intinya, lautan darah yang tak berujung beroperasi dengan liar, dan kekuatannya luar biasa, dan dengan keras kepala memblokir pukulan fatal dari iblis darah Elisi. Aku akan menyingkirkanmu dulu. Letusan Luo Feng dari tubuh laut darah abadi juga sebagian besar untuk melindungi Kaisar King. Pada saat ini, Kaisar King sudah runtuh, dan racun iblis darah Elisi sangat menakutkan,
Hanya dengan melihatnya, dia akan diracuni. Dan jika dia tidak sengaja menyentuhnya, tingkat keracunan akan ribuan kali lebih serius. Wah! Luo Feng mengeluarkan suara itu dan melambaikan tangannya yang besar dan langsung menyingkirkan Diking. Racun dari iblis darah Elisi ini terlalu menakutkan. Bahkan jika itu adalah orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa, jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia mungkin langsung diracuni. Dan Kaisar King secara alami tidak dapat menyentuhnya. Setelah menyingkirkan Kaisar King, Luo Feng akhirnya bisa bertarung sampai mati dengan seluruh kekuatannya tanpa keraguan. Ini beracun. Luo Feng memblokir Blood Demon Elite dengan lautan darah yang tak ada habisnya. Tetapi dia pasti menyentuh pihak lain. Dan racun menakutkan dari Blood Demon Elite dengan cepat menyebar ke lautan darah pada saat kontak, dan menembus dan menyebar seperti api. Mati. Blood Demon Elite penuh percaya diri pada racun mereka. Bahkan jika mereka adalah makhluk ruh tingkat rendah, mereka juga makhluk istimewa yang dilahirkan untuk melompat keluar dari kandang, dan racun adalah senjata mematikan mereka. Terkadang, dengan racun ini saja, mereka mampu mengusir atau bahkan membunuh orang-orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa. Tubuh laut darah abadi Luo Feng sangat besar, dan dia tidak bisa merawatnya banyak saat ini, dan bahannya hanyalah cakar. Cakar berbulu super raksasa langsung mencuat, menutupi langit dan matahari, dan begitu menyerang, itu menyelimuti area yang luas, dan elit iblis darah tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan tercabik-cabik oleh cakar berbulu ini. Saat terkoyak oleh sentuhan cakar, Blood Demon Elius langsung terbelah, berubah menjadi ratusan juta eksemplar, dan kelabang 100 kaki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergabung ke lautan darah yang tak ada habisnya. Pukul dan hancurkan tubuhku yang sebenarnya. Blood Demon Elite ketakutan dengan cakar ini. Mengapa orang ini begitu kuat? Kekuatan cakar ini sangat menakutkan sehingga tidak bisa menahannya sama sekali, dan hanya bisa membelahnya sepenuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Mencibir, langit dan bumi sepertinya terbalik dalam pertempuran sengit ini, dan lautan darah bahkan lebih bergelombang. 24 Suan King Tian. Susunan pemusnahan surga Suan King di tubuh Luo Feng berjalan dengan kekuatan penuh, dan lautan darah yang tak berujung seperti jaring besar, menelan ratusan juta, kelabang berkaki 100, ultra kecil di daerah ini, dan semuanya termasuk dalam mata lautan darah. Di dalam mata lautan darah, susunan bergerak cepat, dan sangkar spasial dengan cepat terbentuk, memenjarakan ratusan juta, Blood Demon Elite, ultra kecil di dalamnya. Setan darah ultra kecil yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melawan dengan panik, dan sangkar spasial bergetar hebat oleh dampaknya, seolah-olah akan hancur kapan saja. Hati abadi, kota. Pada saat kritis, bola Qian tiba-tiba muncul. Di bawah bimbingan bola Qian, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya mengambilnya sebagai inti, menyebar ke arah tubuh Luo Feng dan lautan darah yang tak ada habisnya. Dengan berkah dari lapisan pembuluh darah ini, kekuatan lautan darah tak berujung langsung meningkat beberapa kali lipat, dan keuletan meroket puluhan kali lipat, samar-samar dengan jejak pesona abadi. Mata lautan darah, sebagai inti dari tubuh laut darah abadi, juga terintegrasi ke dalam bola Qian 11 saat ini. Dengan berkah yang kuat dari hati abadi, stabilitas mata laut darah meroket, dan stabilitas sangkar spasial juga sangat meningkat, dan akhirnya secara paksa menekan ratusan juta iblis darah ultra kecil. Mendengus, di dalam mata lautan darah, gelombang darah yang mengalir dengan cepat mengembun, berubah menjadi cakar berbulu, yang luar biasa kuat, menghancurkan iblis darah ultra kecil itu. 1 cakar, 2 cakar, 3 cakar. Dengan setiap gelombang, sejumlah besar darah dihancurkan menjadi bubuk komersial. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Dia tidak ada dalam daftar tetua kota Yulan. Bagaimana dia bisa seperti ini? Miliaran iblis darah ultra kecil terus-menerus hancur dalam keputusasaan, dan mereka mati-matian melawan, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri, dan sulit untuk menahan cakar menakutkan yang dilepaskan oleh tubuh laut darah abadi, yang telah meroket kekuatannya. Setelah hanya 6 cakar, Luo Feng berhasil merobek tempat tersembunyi. Di antara mereka, iblis darah adalah inti dari kehidupan. Begitu inti kehidupan terbelah, semua elis iblis darah langsung menyatu menjadi satu, mengungkapkan bentuk aslinya. Aku, pada saat kematian, elit iblis darah masih tidak percaya bahwa jalur pertumbuhannya akan tiba-tiba berakhir pada saat ini. Akhirnya membunuhnya. Melihat mayat besar iblis darah Elisi, Luo Feng menghela nafas lega. Saya menggunakan 2 harta karun besar untuk membunuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjebak iblis darah Elisi sama sekali dengan mengandalkan alam di telapak tangannya. Dan hanya dengan bantuan tubuh abadi laut darah yang diberkati oleh hati abadi, Xiong dapat menekan lawan yang sulit ini ke segala arah, dan kemudian memukulnya dengan keras dengan 1 cakar sampai terbunuh.
Saya juga bisa dianggap membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa. Luo Feng penuh emosi di dalam hatinya. Di tingkat patriark, sangat sedikit yang bisa membunuh makhluk Hunyuan tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa 1 lawan 1. Dia juga mengerti bahwa kesuksesannya sebagian besar disebabkan oleh kekuatan harta karun. Jika dia kehilangan 2 harta karun, hati abadi, dan alam palem, kekuatannya pasti akan turun tajam dan tidak mungkin iblis darah elisi ini menjadi lawan sama sekali. Hah? Semuanya mati. Bagaimana racun ini masih menyusup? Luo Feng mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. Di lautan darah yang tak berujung, ada berkah dari hati abadi. Meskipun telah sangat memperlambat laju erosi racun, tetapi hanya melambat. Area erosi yang sangat beracun terus meluas tanpa tanda-tanda mereda. Racun ini tidak bisa dihilangkan sama sekali. Luo Feng segera membuat keputusan, dan dengan satu pikiran, dia membagi semua energi yang telah dia sentuh dengan iblis darah helisi, dan dia juga mengerti bahwa ini diracuni, dan dia hanya bisa menyerahkan semuanya. Lautan darah yang tak berujung, sekitar 1/20 dari bagian besar, dibagi oleh Luo Feng dengan cara ini. Racun itu terkikis dengan kejam, dan Luo Feng menyaksikan 1/20 lautan darah yang telah dibagi dengan cepat dan seluruhnya terkikis, dan pada akhirnya, hanya massa besar racun bengkok yang tersisa. Tubuh yang sangat beracun ini berwarna hitam tua, berbentuk bola berdiameter sekitar 3.000 km, terus berputar dan berguling, dan ada zat seperti benang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tiba-tiba, bola yang terbentuk oleh memutar benang sutra yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat runtuh dan menyusut, dan akhirnya mengembun menjadi cairan hitam seukuran kepalan tangan. Tidak ada yang bisa saya lakukan dengan itu. Luo Feng melihat cairan hitam ini, hatinya penuh ketakutan. Dia tidak berani menyentuh racun ini dengan mudah. Ini adalah keanehan dari bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Mereka dilahirkan untuk melompat keluar dari kandang, dan mereka akan selalu memiliki beberapa kemampuan khusus di luar imajinasi. Beberapa makhluk Hunyuan tingkat rendah sangat tersembunyi sehingga sulit bagi pembudidaya untuk mendeteksinya sama sekali. Bahkan ada beberapa yang bisa menerobos lapisan pertahanan kota Yulan dan menyelinap langsung ke kota. Setiap usia, ada pembudidaya di kota yang diserang dan dibunuh secara tragis oleh bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang disusupi ini. Luo Feng untungnya tinggal di pusat kota, dan dia sudah lama tidak tinggal di sana, jadi dia belum pernah mengalami hal yang mengerikan seperti itu untuk saat ini. Racun ris juga bisa dijual dengan harga bagus, jadi mari kita simpan dulu. Luo Feng segera mengeluarkan harta karun penyimpanan dan dengan hati-hati menyingkirkan cairan hitam seukuran kepalan tangan. Racun ris harus disimpan dengan sangat hati-hati, dan tidak boleh menyentuh apapun yang hidup di dalamnya. Seolah-olah disentuh, racun akan segera menembus dan terkikis. Selama Anda tidak melompat keluar dari kandang, energi Anda sendiri tidak dapat memadamkan racun ini. Cepat, kamu tidak bisa berlama-lama. Luo Feng langsung berubah menjadi bayangan darah, diam-diam menyatu dengan langit dan bumi, dan dengan cepat pergi. Aturan pertama berburu adalah setelah membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah, Anda harus segera meninggalkan tempat pertempuran. Setelah melarikan diri sebentar, Luo Feng melepaskan perahu terbang hitam, dan pada saat yang sama melepaskan Kaisar King. Meskipun Di King masih sedikit tidak sehat, dia bisa tetap benar-benar terjaga. Melarikan diri? Kaisar King melihat sekeliling dan buru-buru mengingatkan, ulis iblis darah memiliki kemampuan pelacakan yang sangat kuat, dan jika gagal menyerang kali ini, ia mungkin diam-diam melacak dan bahkan memanggil teman. Jangan khawatir, sudah mati. Luo Feng berkata dengan tenang. Ketika Di King mendengar ini, dia tertegun pada awalnya, dan wajahnya penuh keterkejutan. Blood Demon Erit memang sangat sulit, dan aku melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Luo Feng melanjutkan, sekarang kita jauh dari tempat perang, aman untuk saat ini, mari kita lanjutkan berburu.